Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas soal yang pernah kita kerjakan. Jadi jawaban yang benarnya apa akan Ibu bahas di sini. Ini adalah latihan ke-1 atau latihan pertama tema 6 subtema 1 yang kemarin sudah kita kerjakan pada tanggal 12 Januari, yaitu hari Selasa 12 Januari. Nah, sekarang kita bahas jawabannya. Soal pertama, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari, jawabannya adalah 5 nada pokok. Kemudian yang kedua, tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada, jawabannya adalah pelok dan slendro. Kemudian yang ketiga, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di pedesaan, jawaban yang benar adalah manusia bercocok tanam di sawah. Kemudian yang nomor 4, dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Jawabannya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar karena dampak positif. Kemudian kalau 5, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Ini adalah yang negatif, berarti yang tidak bagusnya, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati dan hewan. Kemudian nomor 6, ada pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari dua pernyataan tersebut, buatlah kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang didapat yang benar adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Nah, itu jawaban yang benar. Kemudian nomor 7, jika seseorang menanyakan nilai derajat panas tubuhnya, orang yang ditanya menjawabnya dengan nilai 37 derajat. Kalimat tanya yang tepat adalah, nah, kalimat yang tepat adalah berapa derajat suhu panas tubuhmu. Jadi menanyakan berapa derajat suhu panas tubuhmu, sehingga dia menjawab tadi 37 derajat. Jadi jawabannya ini. Kemudian nomor 8, contoh hak warga negara. Nah, contoh hak warga negara. Nah, haknya adalah yaitu untuk menggunakan fasilitas umum. Kemudian yang nomor 9, mentaati peraturan lalu lintas adalah. Nah, apakah itu hak atau kewajiban? Jadi mentaati peraturan lalu lintas adalah kewajiban warga negara. Jadi kewajiban semua orang. Kemudian yang ke-10, contoh kewajiban siswa yaitu. Nah, kewajiban siswa yaitu melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, itu adalah pembahasan latihan ke-1 tema 6 subtema 1 yang sudah Ibu berikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari. Itu adalah jawaban yang benarnya. Coba kita cek. Nah, kita lihat skornya. Nah, jadi jawaban tadi semuanya benar. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang soal tema 6 subtema 2 yang dulu juga pernah Ibu berikan dan sudah kalian kerjakan. Kita bahas apa jawaban yang benarnya. Ini kemarin Ibu berikan yaitu pada tanggal 1 Februari. Di sini ada 10 soal, kita lihat. Soal pertama kita bahas, agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil titik-titik dari informasi teks. Jawabannya adalah intisari. Jadi, yang diambil dari kesimpulan itu adalah intisarinya. Kemudian nomor 2, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari. Saat suhu udara cukup dingin, saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Dari teks di atas, pokok pikirannya adalah tentang apa? Nah, jawabannya adalah tentang proses pembentukan embun. Kemudian yang nomor 3, terjadinya angin darat dan angin laut adalah contoh perpindahan kalor atau panas secara apa? Nah, ini jawabannya adalah secara konveksi. Kemudian nomor 4, contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu. Kalau secara radiasi contohnya adalah, jawaban yang benar di sini,
tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Kemudian nomor 5 yaitu tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai saat menari. Jawabannya adalah pola lantai vertikal. Nah, jadi jawaban yang benar vertikal. Kemudian nomor 6 yaitu tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai saat menari. Jawaban yang benar adalah pola lantai diagonal. Kemudian nomor 7, manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga manusia disebut sebagai makhluk apa? Nah, jadi jawabannya adalah makhluk sosial. Kemudian nomor 8, contoh interaksi manusia dalam hal pembangunan ekonomi adalah. Nah, karena ada kegiatan ekonomi berarti kegiatan jual beli di pasar, itu jawabannya. Kemudian nomor 9, apa hak yang kita dapat jika kita membuang sampah pada tempatnya? Hak. Bedakan antara hak dan kewajiban. Kalau hak kita sudah kita penuhi membuang sampah pada tempatnya, maka hak kita adalah itu mendapatkan lingkungan bersih dan nyaman. Kemudian nomor 10, contoh pelaksanaan tanggung jawab di sekolah. Nah, di sekolah berarti ini untuk siswa. Jadi tanggung jawabnya adalah yaitu mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Nah, kita cek jawabannya. Ya, jadi pembahasan kita tadi sudah benar semua. Jadi, baik, berikutnya kita akan membahas soal tema 6 subtema 3. Kemarin sudah diberikan yaitu pada tanggal 3 Februari. Kita akan bahas jawaban yang benar. Pertama, perpindahan panas ada 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas dapat dipercepat melalui benda yang bersifat konduktor atau penghantar panas seperti logam, besi, baja, dan aluminium. Sedangkan perpindahan panas dapat diperlambat melalui benda isolator seperti plastik, kain, karet, dan kertas. Kata kunci pada teks di atas adalah, jadi teks di atas itu tentang apa? Nah, yang benar adalah yaitu tentang cara perpindahan panas. Kemudian benda yang dapat mempercepat dan memperlambat perpindahan panas. Kemudian nomor 2, panas matahari merupakan salah satu contoh kalor atau panas yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi manusia. Kata tanya yang tepat sesuai isi teks di atas adalah, nah berarti kata tanya yang tepat itu tentang manfaat. Berarti apa manfaat panas matahari bagi manusia. Kemudian nomor 3, benda yang dapat mempercepat perpindahan panas atau kalor disebut. Nah, yang dapat mempercepat perpindahan panas yaitu adalah konduktor. Kemudian nomor 4, benda yang bersifat isolator. Contohnya yang tepat yaitu, nah kalau isolator adalah benda yang tidak bisa menghantar panas atau contohnya yaitu adalah plastik, karet. Nah, plastik, kertas, dan karet itu adalah jawabannya. Kemudian nomor 5, tanah aluvial merupakan tanah yang titik-titik. Nah, jawaban yang benar adalah tanah aluvial adalah tanah yang subur dan baik untuk bercocok tanam. Kemudian nomor 6, kegiatan ekonomi di dataran rendah yaitu. Nah, kalau di dataran rendah kegiatan ekonominya adalah bertani dan nelayan. Kemudian nomor 7, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Kalau tidak melaksanakan berarti akibatnya tidak baik. Nah, jawaban yang benar adalah membuat hubungan sosial masyarakat jadi kurang baik. Kemudian nomor 8, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab piket di sekolah. Nah, kalau tidak piket, maka jawabannya ruangan jadi kotor dan tidak nyaman. Kemudian nomor 9, contoh pewarna yang menggunakan teknik basah yaitu. Jawabannya adalah cat air. Kemudian nomor 10, gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita disebut dengan gambar cerita. Nah, kita cek jawabannya. Kita lihat skornya. Iya. Nah, jadi jawaban tadi adalah pembahasan soal tema 6 subtema 3. Nah, nanti kalian baca-baca lagi, kalian lihat lagi soalnya. Nah, nanti akan ada soal yang keluar di ulangan.